Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Oh iya, pastikan kalian sudah absen di grup, sudah sholat duha, dan sudah baca juz sama ya. Tapi jangan lupa untuk sarapan pagi, itu sangat penting. Oke, balik ke materi. Kita masuk ke pelajaran IPS kelas 7. Masih di bab pertama, yaitu tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Nah, untuk minggu kemarin kita sudah bahas mengenai pengertian ruang dan interaksi antar ruang ya, dan sudah ada tugas juga. Jadi untuk materi selanjutnya adalah tentang letak dan luas wilayah Indonesia. Nah, di sini ada pemahaman lokasi melalui peta. Jadi peta merupakan gambaran sebagian atau seluruh wilayah permukaan bumi dengan berbagai penampakannya pada suatu bidang datar yang diperkecil menggunakan skala tertentu. Nah, sebuah peta ini terdiri dari beberapa komponen penyusunannya. Jadi kalau untuk peta itu ada sekitar 10 komponennya. Nah, apa aja sih? Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama, yang pertama ada judul peta. Judul peta ini memuat tema dan daerah yang digambarkan. Nah, judul peta ditempatkan di atas dengan huruf besar. Jadi kalau misalkan kita membuat peta, misalkan petanya peta Indonesia, jadi kata Indonesia ini harus huruf besar dan huruf kapital di atas ya. Nah, kemudian judul dapat menunjukkan daerah administratif, misalnya peta Sumatera Utara, atau peta Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya ada skala peta. Yang kedua ada skala peta, di mana skala peta adalah angka yang menunjukkan perbandingan jarak. Oke. Yang kedua, di sini ada skala peta. Jadi skala peta adalah angka yang menunjukkan perbandingan jarak peta dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi. Nah, skala peta ini ada 3. Yang pertama, numerik, verbal, dan grafik. Kalau misalkan skala yang numerik atau skala angka adalah perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Contohnya 1:100, di mana 1 cm di peta dapat digambarkan 100.000 cm di permukaan bumi atau 1 km kilometer. Oke. Aduh, ibu ngos-ngosan. Selanjutnya di sini ada skala verbal, yaitu skala inci, di mana skala yang menggunakan satuan inci. Contohnya, setiap 1 inci di peta mewakili 1 mil di lapangan. Kemudian ada skala grafik atau skala garis. Adalah skala yang digambarkan dengan garis lurus dengan panjang sesuai dengan panjang sebenarnya. Itu adalah skala peta, di mana skala peta ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu numerik, verbal, dan grafik. Nah, selanjutnya yang ketiga, di sini ada simbol peta. Oke, simbol peta merupakan tanda-tanda khusus yang dipakai dalam peta yang mewakili objek sebenarnya. Nah, di sini simbol peta ini ada 4. Yang pertama simbol titik. Ada 4 ya. Pertama simbol titik. Nah, simbol titik ini seperti ibu kota negara, itu ada gambar persegi panjang. Terus kemudian ibu kota provinsi simbolnya seperti ini. Ibu kota kabupaten, seperti ini. Terus kemudian ada kacamata kota lain, pelabuhan, bandar udara, gunung api aktif atau mati, dan gunung berapi. Nah, ini adalah contoh dari simbol titik. Jadi di peta itu kan ada simbol-simbol. Nah, ini misalkan kalau misalkan kita menunjukkan ibu kota negara, simbol itu seperti ini, persegi panjang ya. Kemudian selanjutnya ada simbol garis. Nah, simbol garis ini biasanya untuk batasan negara seperti ini lurus. Kalau misalkan untuk batasan provinsi dia seperti itu, garis-garisnya teratur. Kemudian ada jalan raya, jalan negara, jalan raya, dan rel kereta api, itu seperti itu. Nah, kemudian tadi kan yang pertama simbol
simbol titik. Kedua ini adalah simbol garis ya. Yang ketiga adalah simbol daerah. Nah, daerah ini seperti agar kita mengetahui danau, terus rawa, sawah dan lain sebagainya. Ini adalah simbol daerah. Nah, kemudian di sini ada simbol-simbol warna. Nah, simbol warna ini menunjukkan misalkan yang warna hijau menggambarkan daratan rendah. Kalau kuning itu menggambarkan daratan tinggi. Coklat menggambarkan pegunungan dan bukit. Nah, kalau biru ini menggambarkan perairan. Putih menggambarkan daerah bersalju. Nah, di bawah ini, gambar di bawah ini adalah menunjukkan warna-warna ketinggian darat dan ketinggian laut. Jadi semakin dalam ketinggian lautnya itu, maka warnanya akan semakin gelap. Dan gitu sebaliknya dengan ketinggian di daratan. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada yang keempat, petunjuk arah. Biasanya kita kalau ngeliat peta itu ada selalu ada petunjuk arah, entah ada yang seperti ini aja, entah yang segala macam, pokoknya utara gitu ya di atas. Nah, ini adalah petunjuk arah, itu sudah pasti ada di sebuah peta. Nah, kemudian ada legenda. Nah, kalau legenda ini itu ada di bawah peta biasanya itu untuk menunjukkan simbol-simbol yang ada di peta itu. Misalkan ada jalan utama, alternatif, jalan biasa. Itu ada di setiap kita membuat peta misalkan, atau kita melihat peta atau peta satu ini ya. Misalkan misalkan Pulau Jawa. Jadi ini ada legendanya di bawah sebelah. Biasanya tuh sebelah kanan bawah. Nah, ini adalah legenda. Nah, kemudian di sini yang ke berapa ya? 6 ya. Oke, yang ke-6. Yang ke F ada garis astronomis. Jadi garis astronomis ini adalah garis yang menunjukkan koordinasi garis lintang dan bujur. Nah, kalau garis bujur ini maksudnya adalah garis hayal bumi pada peta yang membujur dari kutub utara sampai kutub selatan. Ini kutub utara di atas sampai kutub selatan di bawah. Nah, kalau misalkan garis lintang ini paralel adalah garis hayal bumi pada peta yang melintang. Jadi kalau misalkan garis lintang ini yang di tengah-tengah itu, di tengah-tengah peta yang membagi antara satu sisi, misalkan jadi dibelah menjadi dua sisi gitu. Nah, kalau untuk garis tepi pada peta itu biasanya setiap kita menggambar peta itu harus ada namanya garis tepi. Jadi garis tepi ini seperti ini nih yang di kotakin ini. Jadi kita sebelum membuat peta harus membuat garis tepi peta. Terus habis itu di bawahnya, di atasnya ada judul peta, terus kemudian di bawah judul peta itu ada skala peta gitu ya. Nah, selanjutnya ada peta inset. Nah, inset ini merupakan peta berukuran kecil disisipkan pada peta umum. Nah, ini adalah peta umum. Nah, ini adalah inset. Kelihatan ya. Nah, inset ini adalah peta juga, cuman berukuran lebih kecil dan disisipkan pada peta umum gitu, paham ya. Nah, lihat di atasnya ini ada legenda. Nah, legenda ini yang ada di peta ini gitu. Misalkan di sini cuman ada jalan batasan provinsi, batasan kabupaten. Nah, itulah yang menjadi legenda gitu. Nah, kemudian ada sumber peta. Sumber peta itu menunjukkan dari mana peta tersebut, misalkan dari Google atau dari mana gitu ya. Nah, untuk tahun pembuatan peta itu harus ada karena untuk mengetahui keakuratan data gitu ya. Jadi ini udah ada 10 nih. Jadi yang pertama itu adalah judul peta, yang kedua skala peta, yang ketiga simbol peta. Nah, yang keempat ada petunjuk arah, ada legenda, garis astronomis, garis tepi peta, peta inset, sumber data, dan terakhir adalah tahun pembuatan peta. Sampai sini cukup jelas ya untuk komponen-komponen penyusunan pada peta. Nah, selesai deh. Tapi ada tugas. Jadi tugas ini gambarlah sebuah peta menurut beberapa komponen peta. Jadi di sini kalian silakan membuat peta, tapi petanya itu ibu yang menentukan ya. Jadi di sini kalian dalam satu peta itu harus ada judul peta,
simbol peta. Nah, simbol peta ini kalian silakan ambil yang simbol titik aja, yang berarti nggak usah pakai simbol garis, warna sama simbol daerah itu. Nah, kemudian ada petunjuk arah, garis tepi peta udah pasti, dan sumber peta. Nah, untuk gambar peta berdasarkan absen ya. Nah, ini adalah judul-judul yang harus kalian buat, atau judul peta yang harus kalian buat. Sini ada 5 pulau. Yang pertama Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Pulau Papua. Nah, yang kebagian Pulau Sumatera silakan kalian gambar Pulau Sumatera, itu Andrian Raka, Bima, Dimas, Dina, dan Doni. Nah, 5 ini silakan kalian gambar peta sesuai dengan 5 komponen ini dengan judul Pulau Sumatera. Nah, selanjutnya ada Pulau Jawa, yaitu Hazel, Jason, Meiza, dan Muhammad Azam. Nah, itu kalian silakan buat peta Pulau Jawa ya, dengan 5 komponen ini harus ada di peta tersebut. Nah, kemudian di Pulau Kalimantan, Rizky, Ardiansyah, Bilge, Helmi untuk Pulau Kalimantan. Pulau Sulawesinya Nandifa, Nurrahman, Rajendra, Setio, sama Sylvia. Nah, terakhir di Pulau Papua ada Syafa, Tirtaluna, Franklin, dan Kirana untuk anak baru. Nah, nanti untuk spesial untuk Kirana nanti boleh minta catatan sama temennya ya, untuk di minggu kemarin gitu, biar gak ketinggalan. Nah, jadi karena ini sudah ibu bagi per absen dan untuk per judul peta, nah silakan kalian buat peta harus sudah ada 5 komponen tersebut. Jadi judul peta, simbol peta, penunjuk arah, garis tepi, dan sumber peta. Silakan kalian gambar sebagus mungkin, serapih mungkin. Kalau bisa diwarnain ya, nanti ditunjukin. Ini yang pertama judul peta, simbol peta, penunjuk arah, garis tepi pada peta, dan sumber peta ya. Nah, nanti untuk absennya nanti kalian silakan masuk grup untuk khusus untuk kita kelas 7A. Jadi kalian bisa langsung kirim tugas kalian di grup tersebut. Jadi gak usah japri ke ibu, biar nanti semuanya brek ada di situ semua ya, gitu. Nah, ini adalah contoh untuk tugasnya. Jadi contoh gambar pada peta. Nah, ini judul petanya nih. Ini ada kepadatan penduduk Kota Surakarta tahun sekian. Nah, ini adalah judul petanya. Berarti ini tentang tentang kepadatan penduduk. Nah, di situ udah ada judul peta, arah mata anginnya sudah ada. Kemudian di sini ada simbolnya, ada legendanya, ada insertnya. Nah, ini yang lengkap 10 komponen itu. Nah, kalau kita kan cuma 5 ya. Jadi cuma ada judul peta, simbol peta, penunjuk arah, garis tepi peta, dan sumber peta. Nah, jadi itu aja untuk tugasnya. Jadi silakan kalian kerjakan serapih mungkin, sebagus mungkin. Nanti kita masuk grup, silakan gabung. Nah, untuk tugasnya paling lambat jam 2 siang ya. Paling lambat jam 2 siang, atau mungkin nanti kalau misalnya ada yang belum, nanti konfirmasi saja ke ibu gitu ya. Sampai sini paham? Semoga kalian sehat selalu. Doakan semoga COVID ini cepat berlalu, agar kita bisa tatap muka dan saling berkenalan. Untuk pembahasan di materi hari ini atau di minggu ini cukup sekian. Jangan lupa dikerjakan tugasnya, dipahami materi-materinya. See you next week anak-anakku. Bye bye. Assalamualaikum.